Kecerdasan emosional, yes, dia adalah kunci kepemimpinan yang sukses. Tapi coba lihat pada apa yang terjadi terhadap beberapa anggota DPR belakangan ini, bicaranya asal-asalan, menghina masyarakat atau joget sensitif di tengah kesusahan ekonomi rakyat. Itu adalah contoh kecerdasan emosional yang rendah, yang menghancurkan sesuatu yang disebut dengan impression management, membuat citra mereka runtuh, menuai akibat seperti demo massal, kritik publik, bahkan dinonaktifkan partai. Di dunia yang semakin tidak menentu secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya ini, pemimpin korporat seperti kita harus menggunakan kecerdasan emosional untuk mengelola persepsi secara otentik tapi bukan manipulatif. Ini bukan soal berpura-pura, tapi mengendalikan emosi agar tim merasa kita adalah pemimpin yang bisa dipercaya. Kita bahas ya bagaimana kecerdasan emosionalnya teman-teman itu bisa mendukung impression management menggunakan pelajaran dari yang terjadi di DPR akhir-akhir ini. Kecerdasan emosional itu kan mencakup self-awareness, self-regulation, empathy, dan social skills secara garis besar ya. Nah, impression management adalah seni mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita. Misalnya, tampil tenang saat krisis, empati saat tim kesulitan, dan di tengah ketidakpastian global seperti ini, pemimpin korporat seperti kita yang bisa mengintegrasikan kecerdasan emosional ke dalam impression managementnya itu bisa membangun kepercayaan tanpa kehilangan authenticity. Tapi seperti kasus DPR, kecerdasan emosional yang rendah membuat impression managementnya itu terlihat palsu atau tidak sensitif, memicu keparahan publik. Terus gimana kecerdasan emosional itu bisa meningkatkan impression management? Kita bahas. Pertama ya, self-awareness itu bisa membentuk citra diri yang otentik. Dan di situasi ekonomi yang fluktuatif kayak gini tuh ya, pemimpin korporat kan seperti kita ini menghadapi tekanan yang tinggi banget ya. Jadi kita perlu sadar emosi dulu. Misalnya ya mengenali, aku lagi frustrated nih. Sebelum bicara di meeting. Jadi nanti pada saat bicara tuh kita bisa tampil kompeten kalau menyadari dulu. Lihat yang dilakukan oleh para DPR kita yang bicara asal-asalan dan menghina rakyat. Kurang self-awareness sehingga mereka terlihat arogan, memicu demo dan kritik dari banyak pihak. Sebagai manajer di korporat misalnya, Anda bisa menggunakan kecerdasan emosional itu untuk memproyeksikan ketenangan pada saat meeting supaya tim itu ngelihat kita itu stabil, bukan impulsif seperti kasus DPR yang merusak kredibilitas mereka. Kedua ya, empathy. Nah, empathy ini bisa meningkatkan impression management kita melalui penciptaan relationship yang genuine. Nah, dunia ini kan sekarang sudah sangat terpolarisasi ya secara sosial. Kita, pemimpin korporat itu harus memahami yang namanya emosi tim. Contoh buruk kemarin, anggota DPR joget viral di tengah kesusahan masyarakat. Jadi kurang empati, membuat mereka itu terlihat nggak peka, memicu kritik massal di medsos. Jadi kita sebagai pemimpin korporat kayaknya gunakan empati ini untuk membantu membaca emosi tim saat adanya perubahan. Lalu kita sesuaikan komunikasi agar terlihat mendukung. Ini bukan manipulasi ya, tapi impression management yang bijak untuk meningkatkan loyalitas. Kebalikan dari kasus DPR yang kehilangan kepercayaan publik karena kecerdasan emosional yang rendah. Ketiga, kita tahu ya di kecerdasan emosional itu ada self-regulation atau emotion regulation. Ini bisa mengaktifkan adaptasi strategik dalam impression management kita. Di lingkungan politik yang gak stabil kayak gini tuh, kita pemimpin korporat harus mengendalikan reaksi. Kasus DPR dengan pernyataan kontroversial atau tunjangan jumbo ya di saat sulit, ini menunjukkan kegagalan dalam aspek ini. Emosi tak terkendali membuat mereka itu terlihat egois. Akibatnya dinonaktifkan partai atau diboikot oleh publik.
kita di negosiasi bisnis mengelola emosi untuk tampil visioner meskipun ada konflik bisa memperkuat citra kita sebagai pemimpin korporat. Karena tanpa ini, impression management itu runtuh seperti DPR. Akhirnya nanti buat kita bisa mempengaruhi investor dan para partner bisnis kita. Nggak mau kan ya? Nah, jadi intinya untuk mengintegrasikan emotional intelligence ke dalam impression management kita, hindari jebakan seperti yang dialami oleh para anggota DPR kita itu. Bagaimana caranya? Pertama, latih deh yang namanya self-awareness. Tuh kan, ujung-ujungnya tuh balik lagi ke sini. Melalui misalnya refleksi harian, atau menanyakan pada diri sendiri, bagaimana sih emosi gua itu bisa mempengaruhi persepsi tim? Ini kita lakukan untuk mencegah bicara impulsif. Selanjutnya, tetap dasar, yaitu bangun empati dengan active listening. Misalnya, kita tuh fokus ke emosi tim saat meeting. Kemudian proyeksikan dukungan otentik kita itu di tengah ketidakpastian. Dan yang terakhir, kembangkan yang namanya self-regulation menggunakan mindfulness. Misalnya, kalau mau ngapa-ngapain tuh tunda dulu 20 detik. Supaya adaptasi kita itu cepat tapi tepat di saat kritis atau di saat krisis. Nah, ini untuk memastikan impression management kita itu tetap kuat dan profesional sebagai pemimpin. Pokoknya, kasus anggota DPR itu menunjukkan kondisi kecerdasan emosional yang rendah bisa menghancurkan impression management kita. Tapi, ya, di dunia yang tidak menentu ini, kita para pemimpin korporat bisa dong menguasai kecerdasan emosional untuk membangun citra yang kuat, yang otentik, mendorong kesuksesan tim.